Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani di OTK Humas dan Keprotokolan kelas 12. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ruang lingkup keprotokolan. Ruang lingkup bisa diartikan batasan banyaknya subjek yang tercangkup dalam sebuah masalah. Kalau bisa disederhanakan, ruang lingkup ya artinya batasan lah. Dan keprotokolan itu kegiatan yang berkaitan dengan aturan. Kompetensi dasar yang nantinya diharapkan teman-teman kuasai nantinya setelah pembahasan untuk kali ini, itu teman-teman dapat memahami ruang lingkup keprotokolan itu sendiri dan melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Untuk indeks prestasi kumulatif, yang pertama menjelaskan definisi keprotokolan, 2. menguraikan asas keprotokolan, 3. mengidentifikasi tujuan keprotokolan, keempat, mengemukakan ruang lingkup keprotokolan, 5. melakukan identifikasi ruang lingkup keprotokolan, dan yang keenam, melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Nah, untuk kita mencoba lebih dalam untuk membahas ruang lingkup keprotokolan, kita pun harus mengerti apa itu protokoler, apa itu protokol, dan apa itu keprotokolan. Pengertian protokoler. Protokol adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Jadi protokoler itu seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan ya. Misalkan contoh teman-teman masuk ke sekolah, bagi siswa masuk ke sekolah, tentu saja di sekolah ada suatu protokoler. Nah, contoh halnya adalah untuk pelaksanaan kegiatan teman-teman masuk sekolah, teman-teman harus menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Itu adalah sebuah contoh protokoler. Atau pada saat pandemi COVID saat ini nih, ada sebuah protokol kesehatan yang mengharuskan kalian menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu juga bagian dari protokoler. Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris itu pengucapannya seperti ini. Protocol. Dalam bahasa Perancis, Protocol. dan dalam bahasa US itu hampir sama dengan bahasa Inggris, cuma beda aksen aja. Jadi kita langsung aja lanjut ke bahasa Yunani yang pelafalannya kurang lebih itu seperti ini. Protokollon. Nah, itu kurang lebih untuk pelafalannya untuk beberapa bahasa itu seperti itu. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Awalnya istilah protokol berarti halaman pertama yang diletakkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya jadi semakin berkembang dan semakin luas. Yakini keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Dan perkembangan selanjutnya pula, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan
dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Pengertian keprotokolan. Pengertian ini kami ambil dari UU nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam bernegara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, UU nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan adalah sebagai pengganti UU nomor 8 tahun 1987 tentang protokol yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman atau tidak relevan dengan sekarang. Jadi itu teman-teman, untuk arti keprotokolan kita ambil dari UU 9 tahun 2010. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bedanya apa sih antara UU 9 tahun 2010 dengan UU nomor 8 tahun 1987, kami sudah sediakan peraturannya. Silakan teman-teman bisa download jika mau baca di link deskripsi video. Teman-teman bisa download di situ. Asas-asas protokol. Yang pertama, asas kebangsaan. Keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Ketiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan kelarasan. Keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. 4. Asas timbal balik. Keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Tujuan keprotokolan. 1. Membuat suatu acara teratur dan tertata dengan baik. Kedua, meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Ketiga, membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. 4. Membuat kegiatan lebih berkesan. 5. Membuat kegiatan berjalan lebih khidmat dan terhormat. 6. Membuat kegiatan lebih menarik. Peran keprotokolan. Pertama, kegiatan keprotokolan dapat menjadi mediator dan koordinasi. Yang selanjutnya, kegiatan keprotokolan dapat menjadi suatu sarana agar suatu acara berjalan lancar serta aman. Yang selanjutnya, penentu keberhasilan suatu acara, menciptakan acara agar terkesan khidmat, megah, dan agung sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan aja teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. And see ya.